Sebentar lagi, tepatnya tanggal 4 November mendatang, genap 3 tahun Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia. Obsesi Vanessa dan Bibi semasa hidupnya yang ingin memiliki rumah sendiri akhirnya diwujudkan oleh Marisha Icha, sahabat mereka, melalui donasi rumah untuk Gala Sky Andriansyah. Tetapi benarkah setelah 3 tahun donasi rumah Gala menyisakan masalah krusial? Mengapa netizen mendesak keluarga Haji Faisal untuk transparan soal donasi rumah Gala? Benarkah ada uang sisa donasi yang diduga diselewengkan pihak ketiga? Pemirsa, 3 tahun meninggalnya Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel, impian keduanya memiliki rumah untuk putra tercintanya Gala Sky Andriansyah akhirnya terwujudkan oleh sahabat keduanya Marisha Icha melalui donasi. Sayangnya donasi rumah Gala hingga saat ini masih menyimpan bara dalam sekam. Sebab hasil donasi dianggap warganet kurang transparan. Kala itu menurut penjelasan Marisha Icha, dana yang terkumpul sebesar 2,8 miliar, kemudian dibelikan rumah seharga 2,4 miliar. Lantas kemana sisanya sebesar 400 juta rupiah? Dana waktu itu totalnya juga nilainya berapa Dedi juga nggak tahu karena memang tidak ada tidak ada informasi dan transparan ya mengenai penggalangan dana buat donasi Gala pada saat itu. Jadi Dedi tidak tahu. Kalau pingin tahu ya tanya saja pada keluarga sana gitu Dedi, karena tidak ikut campur dalam hal penggalangan dana. Tapi yang Dedi lihat atau yang Dedi dengar di media sosial itu hitungannya cukup fantastis ya, sekitar 2 atau sampai 5 gitu. Karena penggalangan dana pada saat diberitakan 2 kalau nggak salah, tapi itu kan terbuka terus kan, berjalan terus kan, sampai totalnya hari ini pun Dedi tidak tahu berapa besarnya gitu. Publik tetap penasaran. Sekalipun Marisha Icha, penggagas donasi rumah Gala Sky Andriansyah, sempat menjelaskan jika sisa dana masih tersimpan di rekening dan akan digunakan untuk keperluan Gala yang lainnya. Namun Dodi Sudrajat, kakek sekaligus ayah almarhum Vanessa Angel, penasaran sekaligus mencurigai aksi penggalangan donasi rumah Gala tidak terdaftar di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Walhasil Marisha Icha harus menjalani pemeriksaan di Kemensos, imbas isu yang kian memanas usai pelaporan Dodi Sudrajat ke pihak berwajib. Berapa lama waktu yang digunakan untuk pengumpulan dana untuk rumah Gala? Saya kurang lebih itu 3 minggu sudah saya tutup, Pak. 3 minggu saya sudah tutup. Berapakah targetnya? Saya nggak ada target. Pada saat itu sebenarnya saya mau membeli rumah yang Gala tempatkan saat itu. Akan tetapi rumahnya harganya 3,6 miliar, Pak. Jadi tidak menggapai target. Nah, sebelum sampai 3,6 itu sudah jadi masalah. Maka dari itu selama 3 minggu saya sudah tutup. Saya juga kemarin kan Pak Dayat sempat bicara ya ke saya untuk secepatnya ditutup. Padahal itu sudah saya tutup sudah lama sekali. Setelah itu berapakah targetnya? Nah, di dalam yayasan ada duit 2,8 miliar. Akan tetapi ada 400 juta, ada orang yang mendonasikan, itu namanya Mas Tom dari Surabaya. Mas Tom itu mencarikan donasi yang dimana dia melelang buku laku 400 juta, digabungkan ke donasi Bisa Bersama Gala. Tapi saya kan berpikir kalau saya habiskan semua uang di yayasan, Gala masih membutuhkan uang untuk sekolah, untuk kehidupan, untuk bayar suster, untuk bayar listrik dan segala macam. Maka dari itu saya meninggalkan uang 400 juta di dalam yayasan, yang dimana sekarang uangnya masih ada di dalam yayasan. Itu saya mau gunakan untuk sekolah Gala ke depannya, untuk kehidupan Gala, untuk bayar suster, untuk makan Gala, untuk susu Gala dan segala macam. Sudah selesai sampai di sini, jadi mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak lagi yang membuat keadaannya menjadi gaduh atau berlarut-larut gitu. Pada intinya sih Kemensos itu hanya mau menyampaikan peraturan yang dibuat nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang. Maka untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka dari itu saya disimpulkan bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui gitu. Yang saya tahu hanya
menjalankan Selang 3 tahun, polemik donasi rumah gala belum berakhir. Warganet bahkan kembali mempertanyakan kegunaan sisa uang pembelian rumah gala, termasuk bagaimana kondisi rumah gala saat ini setelah Fadli, salah satu anak Haji Faisal, tak lagi menempatinya. Kecewa juga pasti, tapi mereka akhirnya jalan sendiri melihat Dedi tidak pro dan Dedi kontra terhadap penggalangan dana tersebut. Akhirnya mereka jalan sendiri gitu. Kalau mereka melihat Dedi pro, mungkin mereka datang ke Dedi untuk menandatangani dan menyetujui penggalangan dana kan. Tapi pada saat itu Dedi langsung reject, tidak mau ada penggalangan dana untuk cucu Dedi. Ya sudah, akhirnya mereka jalan sendiri gitu dengan segala cara mereka gitu. Dan ya nggak tahu sampai gimana, akhirnya ya sudah tuh dana terkumpul, akhirnya dibelikanlah rumah buat gala, terus sekarang nggak ditempatin, ya nggak tahu kabarnya gimana gitu sekarang gitu. Menurut isu yang beredar, rumah gala itu disebut-sebut disita oleh Kemensos akibat polemik yang tak berkesudahan. Namun nyatanya justru ironis, rumah Gala Sky di kawasan Srengseng, Jakarta Barat yang masih satu perumahan dengan kediaman mendiang kedua orang tua Gala disewakan pada pihak ketiga. Menurut warga sekitar, rumah Gala dikontrakan senilai ratusan juta rupiah per tahun. Benarkah demikian? Untuk rumah itu saya juga kurang paham ya kan, masalah permasalahan donasi. Cuman setahu saya itu ditinggal oleh Pak Haji Faisal. Cuman saat ini sudah orang lain yang mengisi. Saya juga terkait itu tidak tahu apa itu sudah dikontrakkan atau bagaimana. Dan mereka juga nggak ada konfirmasi juga sih. Kalau memang udah nggak tinggal di sini juga ke kita selaku pihak keamanan. Ya untuk dikontrak atau apa kan saya kurang paham, soalnya kita nggak dilibatkan juga sih. Cuma yang jelas penghuninya sudah berbeda, sudah bukan dia lagi yang nempatin gitu, udah orang lain. Ya kalau untuk itu sih saya nggak paham. Cuman setahu saya sih kalau di sini sih kalau kontrakin biasanya sih per tahun ya, tahunan. Jarang yang kontrakin bulanan-bulanan yang saya tahu. Kalau itu sih relatif ya. Jadi macam-macam juga tergantung dari penghuninya. Ya mungkin ya kisarannya sekitar 80 ke atas mungkin ya kalau di sini. Dan yang Dedi dengar memang seperti itu. Jadi memang katanya sudah dikontrakkan. Dan Dedi juga tidak tahu masalah uang kontraknya itu dikemanakan, ya kan, tidak ada transparan lah, tidak ada diberitahu, tidak dikasih tahu gitu. Karena memang harusnya ya dikasih tahu ya gitu. Jadi memang tidak tahu sih rumah itu dikontrakkan, dan ya memang Dedi tahu tidak ditempati oleh Gala tapi katanya dikontrakkan, tapi berapa jumlah harganya dan disewa oleh siapa, dengan siapa, dan dananya kemana juga Dedi tidak tahu. Mengetahui kondisi rumah Gala yang dibeli dari hasil donasi itu, netizen semakin penasaran. Bahkan belakangan mencuat desakan agar keluarga Haji Faisal transparan soal hasil donasi rumah Gala Sky Andriansyah. Sebab jika benar rumah Gala disewakan, ada kemungkinan uang sisa donasi disalahgunakan. Kalau menurut Dedi sih secara bijaknya, kalau memang rumah itu sudah ada masalah, lebih baik diambil alih oleh Kemensos aja gitu loh, lebih jelas dan lebih transparan ya. Kalau diambil alih oleh Kemensos kan semua dikelola oleh Kemensos, keuangannya juga gitu kan. Kalau memang itu disewakan, uangnya juga kan dipergunakan dengan jelas gitu oleh Kemensos. Kalau menurut Dedi sih seperti itu ya. Ini juga banyak banget netizen yang nanya, yang DM segala macamnya. Ya kita juga lagi berusaha untuk memperbaiki itu. Aku nggak mau menyalahkan siapapun, aku mau jadi awareness aja kok. Tolonglah pengertiannya gitu loh. Saya dan anak-anak dan cucu saya bahwa saya telah berbuat yang menurut saya baik dan juga baik juga menurut almarhum anak saya dan menantu saya.
Lantas bagaimana keluarga Haji Faisal menanggapi tuntutan netizen? Dan benarkah sikap keluarga Haji Faisal yang kurang transparan membuat sejumlah sahabat Vanessa yang dulu mendukung mendadak mundur?